Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Sudahlah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau saya menduga sabda Tuhan hari ini tuh gak cocok mungkin bagi umat Krian. Ya, betul ya kira-kira ya? Benar ya? Setuju nggak? Gak cocok paling ya. Yang gelisah itu paling umat di luar Krian sana loh, yang banyak yang gelisah, banyak yang takut. Setuju? Setuju ya? Kalau setuju ya sudah selesai khotbahnya.
Kenapa? Karena saya merasa kok wajahnya ceria di sini, gak ada yang takut. Wajahnya cerah, ya, senyumnya melebar, sumringah wajahnya, tidak ada yang gelisah kalau saya menduga. Saudara-saudari yang terkasih, relevan enggak ya sabda Tuhan hari ini untuk kita, umat Krian ini? Ya apa? Cocok enggak sabda Tuhan hari ini? Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Apakah di sini ada yang merasa gelisah hidupnya? Tidak ada. Ada yang merasa takut, cemas, khawatir? Apa yang membuat kita cemas dan khawatir? Apa? Ya apa? Asim saya tanya Asim aja langsung lah, kalau yang lain kan anonim. Ada yang merasa dicemaskan atau enggak hidupnya? Semua baik-baik saja? Merasa takut hari ini? Apa yang ditakutkan? Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang memang kita jatuh pada kecemasan. Kita kadang-kadang gelisah, kadang-kadang takut, khawatir. Karena apa? Karena hidup di dunia adalah suatu hidup yang tidak ada kepastiannya. Gak ada yang pasti. Di sini ada yang berani memastikan 1 minggu ke depan kondisi kita bagaimana? Ada yang berani memastikan? Ada? 1 tahun ke depan saya pasti akan beli mobil, Romo. Saya pasti sehat tahun depan. Ada yang berani bilang gitu? Gak ada. Karena memang gak ada yang pasti. 5 menit ke depan aja kita gak tahu kok apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena itulah kemudian kita akhirnya menjadi gelisah dalam hidup ini. Masa depan kita itu seperti sesuatu yang gelap. Kita tuh seperti berjalan di dalam kegelapan. Kita nggak tahu, kita melangkah ini jalannya lurus atau jurang, atau mungkin di depannya ada serigala, kita nggak tahu. Karena itulah kemudian kita menjadi khawatir, menjadi cemas, menjadi takut. Bahkan dalam kondisi yang ekstrim bisa menjadi depresi, insomnia. Ya, tahu ya insomnia ya? Apa insomnia itu? Apa? Gak bisa tidur bahkan sampai mungkin butuh ke dokter. Mungkin butuh ke psikiater, psikolog, minta obat. Dokter, saya minta obat. Supaya apa? Supaya malam saya bisa tidur. Bisa saja sampai segitunya. Karena kecemasan kita, karena kekhawatiran, ketakutan kita. Karena itulah kemudian Tuhan Yesus datang ke dunia dan menjadi manusia. Allah yang sangat jauh, tidak bisa kita jangkau, kemudian menjadi manusia. Yesus merasakan kok kelemahan kita bagaimana. Ketakutan sebagai seorang manusia, Yesus juga merasakan. Kalau kita merenungkan juga di dalam Injil ketika Yesus dicobai iblis di mana? Di mana? Dicobai iblis di padang gurun. Itu sebenarnya menggambarkan bahwa Yesus juga mengalami apa yang kita rasakan. Kita juga tergoda untuk masalah makanan. Kita juga sebagai manusia tergoda masalah kekuasaan. Sebagai manusia kita juga tergoda untuk popularitas. Yesus juga mengalami godaan itu, tetapi bedanya dengan kita, seringkali kadang-kadang mungkin kita seringkali jatuh dalam dosa. Tapi Yesus tidak. Yesus tidak pernah berdosa. Yesus tetap merasakan kelemahan manusiawi, merasakan godaan-godaan daging manusia, tapi Yesus menang dalam mengalahkan godaan untuk berdosa. Yesus menang.
Itu bedanya. Lalu untuk apa Yesus datang? Yesus datang itu untuk apa sih? Apa sih gunanya Yesus datang ke dunia? Terus gunanya adalah untuk mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa Allah memberkati kita. Bahwa Allah selalu hadir dalam seluruh waktu hidup kita di dunia ini. Ketika kita mengalami suka duka, ketika kita mengalami senang, susah, ketika kita sehat, ketika kita sakit, Tuhan selalu hadir. Allah selalu hadir untuk menyertai hidup kita. Karena itulah ketika kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup kita masing-masing inilah, kadang-kadang mungkin kita takut apapun, iman menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Iman bukan hanya teori. Iman bukan hanya sekedar apa yang kita pikirkan sebagai pengetahuan, beda. Iman menjadi hidup, menjadi sesuatu yang relevan, yang sangat berarti bagi kita ketika kita menghadapi ketidakpastian tadi. Dan itulah Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Apa sih yang kadang-kadang bisa membuat kita takut? Misalnya, saya ambil contoh, kesehatan. Entah kita sadar atau tidak, mungkin ada ketakutan dalam diri kita tentang kesehatan kita. Yang lain lagi, apa yang membuat kita takut? Ekonomi misalnya, kehidupan ekonomi. Apalagi sekarang situasi ekonomi, minyak dunia naik, Pertamax mungkin ada kemungkinan mau naik juga mungkin. BBM naik kan sudah membuat kita mungkin mikir akhirnya, iya ya, bagaimana ya pekerjaan saya? Apalagi yang punya utang, misalnya utangnya sudah jatuh tempo, duitnya nggak ada, loh mikir itu kadang-kadang. Rumahnya lagi digadaikan di bank misalnya, kemudian sudah jatuh tempo, waktunya bayar, kadang-kadang membuat kita takut. Masalah jodoh misalnya, mungkin yang sudah kepala 3 ke atas mulai mikir, oh ya kok belum dapat jodoh sampai sekarang ya, nanti hidup saya bagaimana? Mikir kadang-kadang kita. Lalu bagaimana? Percayalah kepada Yesus. Bahwa Yesus pasti menuntun kita dan membantu kita untuk jalan keluar atas persoalan yang kita hadapi. Karena itu, coba kita renungkan. Kalau kita menghadapi ketakutan dalam hidup ini, misalnya ketika di rumah tiba-tiba takut, tiba-tiba cemas, renungkan sabda Tuhan hari ini dengan ketenangan, dengan sikap tenang. Rasakan. Kalau Yesus tiba-tiba ngomong, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Puncaknya sebenarnya ketakutan kita adalah tentang kematian. Pernah takut? Ada sini yang nggak takut dengan kematian, boleh angkat tangan. Yang nggak takut? Mungkin puncaknya dari ketakutan kita sebenarnya adalah kematian. Nanti setelah kita mati, meninggalkan dunia ini, jantungnya berhenti, kemana kita? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu saya jawab? Bagaimana hidup di surga nanti? Kalau ada yang mengatakan, mungkin pernah baca atau mungkin dengarkan di media sosial, hidup di surga itu seperti perkawinan, ya betul ya, pernikahan. Setuju kalau itu? Setuju atau tidak? Di sini yang nggak setuju siapa ya? Yang nggak setuju angkat tangan. Bahwa hidup di surga itu seperti orang menikah, boleh angkat tangan. Yang nggak setuju, yang nggak setuju. Saya mau tahu apa? Setuju semua? Yang tidak angkat tangan coba angkat tangan. Depan aja yang nggak setuju. Belakang ada 1, 2. Yang nggak setuju? Berarti setuju semua. Yang enggak angkat tangan, saya mau tahu bagaimana pikiran kita tentang surga itu ya apa. Yang nggak setuju angkat tangan sekarang.
Berarti yang nggak angkat tangan setuju ya? Loh, kok tertawa? Ya apa ini? Saya tanya sungguhan ini. Siapa di sini yang setuju? Yang tidak setuju saya. Yang tidak setuju kalau di surga itu adalah perkawinan. Ya nggak setuju, angkat tangan. Berarti semua yang nggak angkat tangan berarti setuju ya. Kalau di surga itu adalah suatu pernikahan, ya. Betul ya? Betul ya? Setuju ya? Kalau di surga itu nanti menikah. Yang nikah siapa? Siapa yang nikah? Lalu bagaimana hidup di surga itu nanti? Ya apa? Hidup di surga ya apa nanti? Saudara-saudari yang terkasih, hidup di surga itu adalah pernikahan sebenarnya. Yang menikah siapa? Pertanyaannya itu penting. Bagaimana gambaran pernikahan di surga yang dikatakan oleh Yesus? Wahyu dasarnya sebenarnya. Surga adalah suatu pernikahan anak domba sebenarnya. Jadi yang tadi yang di TikTok tuh saya lihat tuh separuh benar, separuh salah. Betul, pernikahan. Yang menikah siapa? Anak domba. Anak domba itu siapa? Siapa anak domba itu? Siapa anak domba itu? Siapa? Yesus, anak domba Allah. Nanti kita setelah Bapak kami kita akan menyebutkan anak domba Allah. Hidup di surga memang pernikahan, betul, saya setuju pernikahan. Pernikahan anak domba Allah, nikahnya dengan siapa? Kalau di TikTok dikatakan dengan putri Asia, ya betul ya? Salah itu, bukan putri Asia. Dengan siapa nikahnya? Dengan gereja. Kita semua ini loh gereja. Nanti di surga itu adalah suatu pernikahan antara anak domba dengan gereja, antara Yesus dengan gerejanya. Karena Yesus sekali mengatakan, kerajaan surga itu seumpama pesta nikah sebenarnya. Mempelai wanita, mempelai pria yang menunggu mempelai wanita, mempelai prianya Yesus. Mempelai wanitanya kita ini semua. Jangan dibayangkan menikah itu seks, bukan. Ini jauh dari seks. Karena itu dalam teologi Ekaristi dikatakan perjamuan surgawi itu kita rasakan di dunia. Kapan? Ketika kita Ekaristi. Ekaristi ini adalah gambaran nanti kita nanti di surga seperti apa. Ya ini yang kita lakukan. Kita sekarang ini ngapain? Salah satu hal dalam teologi Ekaristi adalah suatu pernikahan. Kita menikah sekarang ini antara Yesus yang saya wakili, karena itu imam adalah alter Kristus, dengan gereja. Ekaristi itu pesta nikah sebenarnya. Karena itu kalau kita Ekaristi, bayangkan, iya ya, saya ini mempelai wanitanya, kita semua mempelai wanita. Yesus adalah mempelai pria. Inilah ada gambaran surga sebenarnya. Kalau orang-orang di luar gereja Katolik nggak kenal ini, Protestan nggak kenal ini. Jadi surga adalah suatu pernikahan antara Yesus dengan gereja, anak domba dengan gereja. Karena itulah kalau umat memperhatikan, saya ketika menunjukkan, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Saya akan menekankan itu. Di rumusan nggak muncul memang, hanya perjamuan anak domba. Sebenarnya itu implisit adalah perjamuan kawin anak domba. Antara siapa? Kristus dengan kita, gereja. Inilah nanti ketika kita di surga ngapain? Ya kita menikah. Inilah perjamuan Ekaristi. Inilah perjamuan kawin anak domba itu. Karena itulah pesan yang mau Tuhan sampaikan, ini hanya ada di dalam gereja Katolik. Bapak Ibu yang sudah dibaptis, saudara-saudari sudah dibaptis dalam gereja Katolik, setialah sampai akhir. Sekali kita mengingkari, kalau Yesus mengatakan, ya sudah, selesai sudah semuanya. Jangan pernah meninggalkan iman hanya demi sesuatu yang duniawi tadi. Lalu Roma bagaimana tentang kalau saya bingung cari jodoh belum dapat, saya mungkin masalah pekerjaan, mungkin saya jabatan, kalau saya orang Katolik gak bisa naik jabatan, posisi tertentu berhenti.
Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Yesus. Itu yang Yesus maksudkan. Karena itu mari kita semua sebagai anak-anak Allah, sudah dipanggil oleh Yesus sebagai anggota gereja, setialah dalam iman Katolik sampai akhir. Setialah untuk merayakan Ekaristi sampai akhir. Kita kalau saya berkali-kali mengatakan, kalau orang-orang yang non-Katolik, Protestan, saya mengatakan langsung. Bayangkan ini seorang imam, Martin Luther tuh imam, hanya nggak senang dengan atasan lalu keluar, lalu banyak ngikut, ya sudah, apa yang mau diajarkan? Nggak ada yang benar, sudahan. Bayangkan seorang Romo, dia seorang Romo sebenarnya, Martin Luther itu. Kemudian nggak senang sama pimpinan, lalu meninggalkan gereja, lalu banyak yang ngikut, ya sudah. Padahal lahirnya dari gereja Katolik sebenarnya. Karena itu setia dalam iman Katolik sampai akhir, Tuhan memberkati kita semua.